kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini yaitu kita telah selesai melaksanakan geladi bersih ANPK, dilanjutkan dengan yaitu sehubungan dengan guru kita yang sebagai calon guru penggerak akan mengadakan pembahasan terhadap budaya positif sebagai bentuk nyata daripada guru penggerak yang akan menggerakkan sekolah kita ke depan ini. Semoga apa yang dilakukan oleh guru penggerak kita ke depan menjadi lebih positif, menjadi lebih baik, terutama supaya kita bisa mutu pendidikan kita ke depan sekolah kita yaitu di lingkungan. Dan sebagai kita juga yang juga sebagai kepala sekolah dan bapak ibu kita selalu sengaja supaya ada pembahasan terhadap anak didik kita ke depan supaya lebih baik bagaimana cara kita bekerja secara lebih profesional. Mungkin cukup itu sambutan dari saya. Kita lanjutkan dengan pemaparan dari Bapak calon CGP kita yaitu Bapak Alfian Bohokjali. Waktunya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah yang dua rekan-rekan guru dan staf usaha yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara pembahasan materi budaya positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian kalau kemarin tentang visi-misi, hari ini tentang budaya positif. Jadi penting bagi kita seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar bagi anak-anak kita yang baik. Jadi sama ibaratnya seperti tanaman, ketika tanaman benih padi atau benih suatu benih itu ditempatkan di posisi yang bagus, mesti hasilnya akan kita dengan siswa. Di siswa ini mesti kita lakukan dengan cara yang baik untuk menjadi anak yang berkualitas. Nah, hari ini ada sedikit yang saya akan berbagi tentang budaya positif. Ada dua paradigma. Jadi anggapan kita biasanya Bapak Ibu sekalian tentang disiplin ada pemahaman yang berbeda. Kira-kira Bapak pengetahuan tentang disiplin apa? Ya, berapa waktu? Terus ya, kita banyak di situ kita kaitkan tentang tata tertib, tentang peraturan, tentang hukuman. Namun disiplin yang dimaksudkan di sini dengan pendidikan yang dikatakan mengajar Dewan Arab, disiplin berdasar dari dalam diri dengan motivasi dia mau setelah bergerak dan bergerak. Nah, bagaimana caranya nanti untuk melakukan pendekatan disiplin, pendekatan
nilai-nilai. Apa contoh nilai-nilainya? Terus sopan santun dan lain sebagainya. Kita tidak sadar dalam dirinya dulu. Baru nanti kita memberikan motivasi dari dalam. Nah, itu melaksanakan. Mesti kita di sekolah itu kan ada aturan atau tertib. Tapi kalau di guru penggerak itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini artinya anak-anak yang biasanya dilarang membuang sampah, dilarang semua, dilarang tidak boleh karena bergerak keyakinan kelas ini positif. Siswa membuang sampah pada tempatnya, jadi kata-katanya semua positif. Jadi mereka membuat kata-kata positif itu yang ada nilai-nilai mereka sudah menyepakati perkataannya itu. Keyakinan kelas, contohnya harus dengan afirmasi. Terus kita dari anak-anak itu kita tunjukkan nilai-nilai apa yang terkandung dalam keyakinan kelas. Setelah kita tunjuk, kita ubah yang banyak. Jadi keyakinan kelas itu cukup 3 sampai 7 aja. Itu bisa dilaksanakan selama setahun atau bisa dalam semester boleh. Jadi dengan keyakinan kelas ini nanti nah ketika anak-anak nanti bermasalah di kelas terkait dengan pelanggaran itu, misalnya ada anak yang buang sampah sembarangan, kita ngobrolnya seperti itu, nanti saya akan berbahas bagaimana cara menangani anak-anak yang bermasalah. Nanti kenapa dia bermasalah, jadi yang diajarkan dari positif kita menghindari tindakan kekerasan. Nah, banyak seperti kasus-kasus yang terjadi, guru dilaporkan. Nah, ketika ada seorang guru yang mengajak anak-anaknya guru yang di padang sekolah, tidak mau. Akhirnya guru ini pukul, kekerasan. Nah, kita tindakan apa sih bedanya kekerasan? Itu kasus dan tindakan. Nah, berikutnya contohnya keyakinan kelas. Kita satu, dia buat kelas belajar. Dia buat kelas senang, belajarnya senang. Berikutnya, diserahkan kaitannya keyakinan kelas ini kita anak-anak yang melakukan keyakinan kelas. Makanya kita perlu tahu 5 bentuk manusia. Tahu kenapa anak-anak ini seperti ini. Jadi kita harus paham dulu 5 kebutuhan. Ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup mungkin anak itu ada yang terus ada yang kita sekolah ke sekolah, terus ada kebebasan, belajar yang kita lakukan harus dengan anak-anak, dengan karakter anak. Kalau anak kelas 1 hanya bermain, maka belajar itu harus kita lakukan. Ada yang
itu anak-anak biasanya pulang ke saya perhatian di rumah di sekolah. Nah, anak-anak ada kesenangan, ada sekolah itu 5. Nah, jadi jelaskan kita perhatikan gitu. Nah, contoh kebutuhan pertama itu misalnya kesehatan. Jadi anak-anak di sekolah harus kadang-kadang ada yang bermasalah anak di sekolah ternyata sakit, misalnya belajarnya kurang, nah ini kita pahami. Kesehatan makanan ini contohnya, ya. Kalau yang berani hidup, kalau kasih sayang contohnya kebutuhan untuk diterima oleh temannya, oleh kelompoknya, ini contoh kebutuhan kasih sayang. Anak-anak banyak bermasalah ketika apa? Ketika tidak ada temannya berkelompok. Ini bisa bermasalah ke dalam kegiatan pembelajaran yang mengimbaskan ke anak kelakuannya di kelas. Ada penguasaan contohnya itu dihargai. Ada membuat perbedaan. Ada bisa mencapai suatu pencapaian. Ini anak-anak itu sesuatu harus begitu. Terus ada kebebasan nih. Dia menginginkan pilih, boleh mencoba. Ini hal-hal yang dapat kalau ini tidak terpenuhi bisa menimbulkan suatu permasalahan. Jadi kita kesenangan juga ini yang terakhir. Nah, ketika beberapa kebutuhan ini, jadi kita biasanya di kelas kan ketika anak bermasalah langsung pukul. Nah, itu kebiasaan. Nah, di budaya positif ini kita diajarkan untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ini kita perlu tahu 5 dasar kebutuhan ini. Ini yang awal. Jadi beranjak dari keyakinan kelas, sudah ada keyakinan bersama, maka kita butuh ketika anak bermasalah kita identifikasi dulu kebutuhan apa yang mereka sudah bisa. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, ini dia 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol artinya kita sebagai guru biasanya mana yang Bapak Ibu sering lakukan. Nah, ada penghukum. Ini 5 tindakan yang biasa dilakukan oleh guru. Ada penghukum. Bagaimana sih tipe penghukum ini? Biasanya orang menghukum anak itu sepintas. Ketika anak berbuat salah, maka dia akan marah, dia akan kasar. Dia menghukumkan semua fisik. Ini tipe penghukum. Hukumannya itu tidak ada di aturan, jadi sepintas. Jadi kalau kamu ini apa? Tidak di aturan, tidak ada. Hukum. Nah, ada pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, itu nanti saya yang marah nanti sama kepala sekolah kalau kamu seperti ini. Jadi membuat anak itu merasa salah. Nah, ada gerakannya juga yang seperti ini. Mental anak itu sama-sama punya kelebihan. Hukum juga ada gerakannya. Membuat rasa bersalah. Ini perlu makanya kita lakukan. Ya. Pribadi boleh juga dipraktekkan. Ada yang teman. Jadi murid ini diperlakukan seperti teman. Jadi, nah kita biasakan karena hubungan baik biasanya antara seorang guru dan murid. Ketika kita ya, biasanya kita seperti teman. Tapi ini ada imbasnya. Ketika kita mempraktekkan posisi teman ini, ketika anak itu merasa kita sebagai teman, ketika keinginannya tidak bisa terpenuhi, kita akan dipuji biasanya. Atau penghukum ini juga seperti itu. Ini guru yang sering menghukum saya besok kamu akan imbas. Ada tipe pemantau. Tipe pemantau ini Bapak Ibu, kita hanya memantau. Mana maksudnya memantau? Aturan atau kesepakatan itu sudah ada. Ketika anak datang, misalnya kelas masuk, nah berapa telat, apa prinsip-prinsipnya, dia sudah tahu, tinggal dia laksanakan. Itu kita dengan memantau. Nah, kalau tipe manajer ini dia coba mencari sampai penyelesaiannya. Ya, misalnya anak-anak bermasalah kayak kemarin lahir, misalnya kayak kemarin ada yang sobek tasnya, kemarin saya kasih carikan solusinya. Ternyata kamu ada langkah-langkah yang sampai dia ketemu solusi dari permasalahan
Ya, ini yang ideal untuk mati jadi manajer ini yang kalau bisa dilaksanakan. Jadi kalau ini nanti kita lihat kelebihan dan kekurangannya, Bapak Ibu. Jadi kalau pertama ini masalah manajer, dua masalah manajer itu nanti kalau kita tanya nanti masalah misalkan dia sini uang rumahnya, ya tapi dia juga ngaku. Ya kita apa namanya bawa anak itu ke uang ya teman. Nah, makanya tadi Kita tanya anak itu apakah itu dibersihkan termasuk di kontrol? nanti saya jelaskan ada langkah-langkah yang menjadi ada langkah-langkahnya. Jadi bagaimana caranya? Untuk manajer ini pertama ada tindakan kalaupun mereka bersalah, tapi ada juga mengunduhi. Jadi ketika anak bermasalah misalnya lain, karena kami benar nggak bisa dia. Atau yang mengambil uang temannya sama kayak kemarin Indra misalnya. Saya panggil dulu kemarin, ini yang ngambil uang temannya Pak. Saya panggil dulu, benar nggak kamu ngambil? Oh, ternyata kenapa? Oh, alasannya karena ada apa-apa, oh wajar kamu. Nanti kita berikan dukungan, kita dulu berikan dukungan secara komunikasi tindakannya dulu. Harus kita dukung dulu, oh wajar kamu ambil uang karena tidak punya uang saku, kamu lapar ya. Tapi benar nggak yang kita lakukan itu, benar nggak yang kamu lakukan? Pasti ya benar. Oh iya. Terus bagaimana? Bagaimana solusinya? Benar nggak? Kira-kira ada nggak cara? Sampai kita arahkan. Tidak ada, benar nggak sesuai dengan keyakinan kelasmu? Enggak. Terus bagaimana caranya? Nah, selanjutnya menemukan solusi bagaimana caranya. Sampai kemarin akhirnya malah memang dia tidak langsung ngambil, dia sudah kembali karena kita tidak tahu kemarin. Akhirnya kalau saya tidak bisa. Baik Bapak Ibu, kita briefing dulu sebentar. Oke, silakan berdiri. Ini jenis permainan, tapi Bapak Ibu nanti bisa mencobanya di kelas. Nah, jadi permainan kegiatan seperti ini. Baik, kalau satu itu ini satu boleh. Satu. Nah, kalau dua, kalau empat. Yuk, satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Kita ulangi lagi sekali. Ini bisa dipraktekkan ini menarik ya? Ya. 1, 2, 3. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat dibalik tambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan satunya 16. Dah oke. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini contoh video kasus. Jadi untuk menambah pemahaman Bapak Ibu, saya coba putarkan sebuah video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi itu 5 posisi kontrol. Setelah tonton video itu, kira-kira posisi ideal yang dilaksanakan posisi mana? Yang ideal, yang kira-kira yang bagus. Manajer sama pemantau ya. Jadi inilah yang kita hadapi di lapangan. Kira-kira bagaimana, yang mana yang penting, yang perlu kita terapkan. Jadi untuk menghindari kekerasan dan tidak terjadi seperti permasalahan yang ada di kabupaten lain. Baik. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Jadi dengan itu nanti secara perlahan bisa dilaksanakan untuk menghindari permasalahan. Nah, ini dia Bapak Ibu, tadi kalau hukum ada suaranya tinggi, berarti tidurnya Bapak Ibu. Nah, kalau marah ini dia pendam, kan tadi sudah dijelaskan. Kalau tipe membuat rasa bersalah, adanya memang halus. Tapi ini ada juga dampak negatifnya. Nanti anak ini mentalnya Nah, berikutnya tipe teman. Ini suaranya akrab, ramah, bercanda karena berjalan sama anak, namun ada juga dampak dari negatifnya. Jadi ketika keinginan anak itu tidak tercapai, tidak kita dianggap tolong, maka dia akan kecewa. Terus tipe pemantau. Nah, ini dia tipe pemantau. Suara datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi anak-anak ini sudah mulai memahami tentang konsekuensi dari sesuatu yang dilakukan. Nah, kalau yang itu manajer, ini saya harapkan Bapak Ibu coba mempraktekkannya. Nah Bapak Ibu, ini dia segitiga eksekusi ini adalah langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi anak-anak yang mempunyai suatu permasalahan. Namun langkah-langkah di dalam segitiga eksekusi ini
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita bertemu dengan anak-anak atau yang bermasalah, apa yang Bapak Ibu perlu lakukan pertama? Yang pertama ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kata-kata seperti ini yang untuk biar anak untuk menenangkan anak itu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang dianjurkan. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Kayak kemarin, seperti kemarin ada anak yang kelahi, oh kamu wajar mempertahankan dirinya. Wajar kamu marah. Ini kata-kata untuk menstabilkan anak. Ini langkah awal ketika kita memanggil si anak. Jadi ini kata-kata yang contoh kata-kata yang dikeluarkan. Nah berikutnya setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan itu. Nah, misalnya anak itu sudah melakukan tindakan yang salah, kalau dia lari dari sebenarnya. Padahal kamu bisa melakukan, jika dia marah, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, benar? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena saya telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Ini contoh-contoh validasi. Terus berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa yang nilai-nilai apa yang umum yang kita telah sepakati, jadi kita tanyakan keyakinan. Ya, kita dulu di telepon pertanyaan yang terkait dengan menanyakan keyakinan. Yang berikut coba diperhatikan contoh kasus restitusi di sekolah kita yang saya praktekkan bersama murid. Pensainya habis. Apa ini kata saya mengerjakan PR? Mana pulpen saya? Tadi mana pulpen saya? Siapa yang ambil tadi ya? Sana. Apa kamu ambil? Curi. Kamu ambil pulpen saya. Hey, stop. siapa yang kelahi? Oh, kenapa dulu nanti kamu? Kenapa ya ini sama dia kelahi? Dia bilang aku curi, Pak. Aku hanya minjem pulpen. Dia menyebutkan nama kita sana, Pak. Terus kenapa kelahi? Tadi? Dia dapat saya. Habisnya dia bilang saya Baik, saya Tim, Yunita, lalu Alina Elvin juga Ibu Nanduri pasti akan marah, siapapun pasti akan marah. Yunita juga pasti marah kalau barangnya dipinjam tapi tanpa mengganti. Nah, sekarang kira-kira kalau kita cari itu apa sudah benar? Benar nggak? Nah, kira-kira ada nggak cara
yang lebih baik untuk kita menyelesaikan masalah selain setiap orang meski marah itu ada, kita marah, tapi meski kita memberikan cara yang lebih baik. Kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas kamu yang ini? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Sesuai nggak? Nggak sesuai. Kira-kira mencerminkan yang mana kira-kira? Keyakinan kelas yang mana? Tidak? Yang mau mencemburu kedua tidak disiplin karena kelas lagi. Nah, sekarang apa solusinya kira-kira? Tadi pulpen yang dipinjam sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan. Nah, terus Yonita tadi Alvin juga tersinggung karena dikira mencuri. Kira-kira apa yang dilakukan? Minta yang keras? Minta maaf. Alvin juga salah, berarti harus juga minta maaf. Nah, sekarang pulpen Yonita yang dipinjam sudah dikembalikan. Besok kalau meminjam kasih tahu dulu orangnya, jadi kira kita tidak dikira mencuri. Yonita juga jangan menuduh orang, ya. Nah, sekarang solusi dari Yonita minta maaf juga ya, Alvin juga juga sama-sama minta maaf, silakan pulang. Nah, ya. Sekarang kan kamu udah punya pulpen, terus bagaimana solusinya? Terus apalagi yang bisa kamu lakukan? Ya, baik. Nah, ini Nalpin, Pak Guru. Sementara ini Pak Guru kasih kamu pulpen dulu ya. Nah, bagaimana perasaanmu Nalpin? Senang enggak? Senang ya. Ingat, laksanakan terus keyakinan ke kelas. Kira-kira bagaimana perasaanmu ketika suatu permasalahanmu diselesaikan dengan resolusi yang seperti kita lakukan? Saya sangat senang karena bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa ada kata hukuman, namun dicarikan solusi atau pemecahan masalah. Terima kasih Pak Guru. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan nanti paham artinya dengan langkah-langkah seperti ini. Nah, sampai kita menyelesaikan dengan kasus-kasus seperti ini bagaimana caranya? Itu maksudnya saya berbagi pada hari ini Bapak Ibu bisa memahami yang pertama, jadi bagaimana kita melakukan disiplin positif. Nah, jadi menanamkan keyakinan kelas pada anak. Kalau sudah kita tanamkan keyakinan kelas, maka anak-anak ini akan bersikap positif. Yang kedua, kita tahu kebutuhan apa yang diperlukan anak dengan kita tahu kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi. Jadi untuk melaksanakan restitusi atau kegiatan seperti itu, yang 5 kontrol itu kita tahu alasan. Nah, jadi kita melaksanakan sesuatu itu berdasarkan tindakan. Nah, jadi tadi ada berapa 5 kontrol Ibu Ram? 1 dan hukum, 2 mantau, manajer, teman, dan pembuat rasa sama-sama. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu dapat membuat keyakinan kelas, dapat mempraktekkan segala terkait dengan segitiga restitusi di kelas. Jadi ini pembahasan saya pada hari ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada hari ini dalam kegiatan ini. Saya sampaikan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menjaga fasilitas sekolah. Ya, sekarang ada berikutnya kita akan melakukan pelajaran yang ada di sebelah lagi. Satu, dua, empat. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah siapa yang berani membuatkan bangku kalimat positif. Kalimat positif maksudnya ini, buang sampah pada tempat itu sudah positif. Tidak boleh lah kita hilangkan kata-kata tidak boleh. Nah, kita hilangkan dia menjadi kata yang positif. Ini bersihkan sopan juga positif. Ya, positif. Membersihkan juga sekolah positif nggak? Bersihkan disiplin sudah positif. Menggunakan seragam ini. Nah, melaksanakan tugas piket kelas. Menjaga fasilitas sekolah positif aja nih. Data tempat waktu ini sudah positif. Berarti ini tidak boleh berkelahi. Apa kalimat positifnya? Apa kalimat positifnya? Nah, saling menghormati dan menghargai. Benar tak? Jadi kalau kita menghargai dan menghormati berarti tidak boleh berkelahi. Kita ganti dengan kalimat positif. Apa tadi? Saling menghormati dan Ya, silakan yang lain dituliskan Pak Guru kalimat positif ini, tinggal dipindah aja ini. Nah, silakan siapa lagi? Yandini. Tadi kamu sudah menuliskan kalimat positif. Nah, sekarang kira-kira nilai yang terkandung di sini. Ya, nilai apa? Contoh nilai itu jawab, disiplin, sopan santun, atau nilai-nilai baik. Nah, kira-kira kalau buang sampah pada tempatnya ini nilai apa yang terkandung ini? Bertanggung jawab boleh. Bertanggung jawab. Jadi kalau kalian punya bungkus makanan, jangan buang sembarangan, tapi harus dibuang di keranjang sampah. Bertanggung jawab. Bagus, Kadina. Terus sopan santun. Apa nih? Santun nilainya nih. Kalau yang ini menggunakan seragam dengan arti apa kira-kira? Disiplin ya. Kalau datang tepat waktu, disiplin. Laksanakan tugas piket. Tanggung jawab boleh. Menghormati, menghargai. Hormati.
Nah, jadi setiap ini, setiap peraturan tadi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam suratnya. Nah, tugas kamu adalah sekarang, tugas kamu adalah tulis kalimat. Nanti kalau kamu berikan kita tulis yang nampak dan ini adalah kira-kira kalau dari nilai-nilai tanggung jawab, sopan santun, disiplin, yang tampak kira-kira dari kegiatan ini apa membuang sampah. Kalau tidak tampak, membuang sampah sembarang. Kira-kira kalau sopan santun bersihkan sopan santun, tentunya kalimat tampaknya apa? Kegiatan yang tampak. Kalian tuliskan satu kalimat. Kira-kira kalau nilai itu sikap yang tampak di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Yang tampaknya sama tidak tampaknya. Kalian sudah menempelkan kalimat tampak dan tidak tampak berdasarkan nilai-nilai. Contoh, ini ada yang menjawab tadi, yang tampaknya selalu membuang sampah di depannya, tidak tampaknya berarti menggunakan apa? Membuang sampah sembarangan. Tidak tampaknya. Terus ada lagi yang datang ke sekolah tidak tepat waktu, dia datang ke sekolah telat. Ya, tidak nampaknya ada yang nampaknya tidak nampak. Contoh lagi, bersikap sopan santun terhadap ibu dan teman. Juga harus bicara ketika guru sedang mengajar. Nah, sekarang selanjutnya, jadi kita akan coba menulis apa yang terlihat seandainya ini sudah dirasakan, kira-kira yang terlihat, yang terdengar, sama yang tidak. Contoh, lihat, lihat. Ucapkan salah. Berapa lagi berlaku? Apa contoh-contoh yang tampak? Nah, silakan ditulis dulu di bukunya. Nanti majukan yang ini yang terdengar. Ya, Alvin apa Alvin? Yang keras? Selamat pagi. Dan terdengar yang disebut selamat pagi.
Oke, maju. Terima kasih. Siapa lagi untuk bisa? Apa Nisa? Mohon maaf. Siapa yang bisa menuliskan tugas guru dan tugas murid? Silakan. Tugas guru dulu. Oleh, silakan. Boleh. Dah yang bisa tugas murid silakan angkat tangan. 1 Yohanita, silakan. Oke. Sama Elvin ya, Pin. Sepakati keyakinan kelas kita yang pertama apa tadi? Menghormati guru, teman, serta bersikap hormat. Yang kedua, ketiga, empat, dan fasilitas sekolah. Jadi ini kalian nih, ini hasil kesepakatan kita dan tolong agar bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, yuk. Kira-kira sudah sesuai nggak ini? Sudah sesuai? Sudah sepakat ya? Sudah sepakat ya? Sekarang ambil bolpen kalian, tidak menentangkan. Menentangkan dulu. Sudah maju, menentangkan.